Berikut part terakhir podcast bersama Pak Victor. Saksikan keseruan selengkapnya berikut ini. Sebisa mungkin pilih investasi yang risikonya rendah. Gitu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi, jadi jangan ambil risiko yang terlalu tinggi. Resikonya pilih yang rendah. Emas ya, emas itu kan karena ya sejak zaman Majapahit sudah ada gitu loh. Jadi kalau mau daripada uangnya di tabungan, boleh dibelikan emas. Tapi nanti juga lihat ya spreadnya, buybacknya juga. Yang nomor 2 mungkin bisa diinvestkan ke USD. Ya, kalau mau daripada di cuman rupiah, USD juga bisa jadi alternatif yang cukup baik juga. Tapi mungkin kalau jangka pendek nggak untuk parkir aja ya. Tapi juga lihat spreadnya juga, buybacknya juga. Yang ketiga mungkin deposito, oke. Deposito juga oke, masih pilihan meskipun returnnya nggak terlalu ini ya, returnnya moderate banget ya, tapi juga pilihan yang oke juga. Nextnya bisa ditaruh di reksadana pasar uang atau reksadana obligasi penambahan tetap itu. Dan yang terakhir yang saya sarankan ya ke ini P2P lending gitu loh. Asik. Karena masih yang kita Pak, aku penasaran nih, selain tadi emas, reksadana, bisa nggak sih Pak melalui berbisnis nih, atau misalnya kita punya usaha online sendiri? Karena berdasarkan dari tahun sebelumnya pada masa pandemi, kan ada beberapa teman aku juga nih yang di cut off dari pekerjaannya, tapi mereka mulai nih bisnis online sendiri. Dan ternyata itu berkembang loh, sampai saat ini bisa mencukupi kebutuhannya mereka. Bahkan aku sempat baca juga nih Pak, katanya UMKM itu punya peran penting dalam menangkal resesi. Jadi menurut Pak Victor bagaimana nih? Apakah bisnis itu bisa dijadikan salah satu cara yang tepat untuk menghadapi resesi? Jadi memang saran saya sih ya, kita mau harus bisnis nomor 1 itu. Karena ya itu kan mau hemat sehemat apapun ya, sehemat sepelit apapun sampai batas pelit mungkin ya, ada batasannya kalau kita mau berhemat. Tapi kalau kita mau nambah income itu unlimited. Tinggal kita scale up. Yang nggak bisa melakukan di bisnis ya karena gini. Kenapa kok bisnis? Ya karena gini, kalau kita investasi di emas, di reksadana, di forex, valuta asing mungkin itu, tapi kalau di bisnis itu bisa kita kontrol. Jadi misalkan penjualannya naik turun nih, kita bisa mungkin naikin budget iklannya, kita bisa campur tangan penuh gitu loh di bisnis. Jadi enak gitu. Saran saya sih harus punya bisnis kita masing-masing. Kendalanya di waktu juga ya, di skill juga ya, mungkin yang skillnya masih terbatas. Nah, jangan sampai kesempatan ini kelewatan gitu loh menghadapi 2023 gitu loh. Jadi dalam P2P ini, P2P lending ini seperti kita berbisnis dan berinvestasi dalam saat yang bersamaan. Jadi penggabungan antara keduanya. Gitu loh. Jadi kita bisnisnya nggak kelewatan, tapi kita juga terlibat di sana, terlibat di dalam kegiatan bisnisnya itu. Satu wadah ya Pak ya untuk membantu UMKM dan juga sebagai kita nih sebagai pendana pun mendapatkan manfaatnya gitu ya Pak. Nah mungkin boleh nih Pak kasih tips-tips nih, mungkin tadi kan udah mungkin di spill ya Pak sedikit-sedikit, misalkan untuk investasi tuh apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah tapi aku mau lebih deep nih ke fintech khususnya P2P. Kira-kira tipsnya gimana ya Pak untuk supaya kita nih bisa berinvestasi di P2P gitu Pak? Milihnya, langkah-langkahnya gitu ya, atau cara milihnya gitu ya? Cara milihnya dan hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan Pak? Hal-halnya yang nomor 1 ya pastikan bahwa perusahaannya terdaftar di OJK.
Paling tidak paling itulah penting Pak. izin OJK-nya. Iya, itu karena filter outputnya. Yang ini nggak bisa ditawar. Jadi memang harus wajib. Terus yang kedua, ya kita harus sesuaikan juga ya, tentukan dengan kebutuhan kita apa gitu loh. Tujuannya kita itu apa? Apakah untuk tambahan income mungkin, atau untuk tujuan yang lebih panjang mungkin 3 tahun 5 tahun ke depan seperti itu. Karena nanti pasti akan berbeda ya. Cari yang terproteksi dananya kita gitu loh. Jadi pilih perusahaan fintech yang punya sistem dana proteksi yang dipersiapkan. Mungkin yang terakhir ya mulai dulu dari yang minim deh gitu ya, daripada ditunda. Ini modalku banget sih deh sebenarnya nih untuk pendanaan di fintech nih. Modalku sendiri tuh udah berizin dan diawasi oleh OJK. Udah kayak gitu kita juga punya banyak fitur nih sebenarnya yang bisa dinikmati oleh para pendana nih di modalku. Ada fact sheet untuk kita baca nih profil resiko UMKM yang kita dana itu seperti apa gitu, jadi aman gitu kan. Dan enaknya lagi kita minim banget bisa melakukan pendanaan nih dari 100.000 aja gitu loh. Jadi benar-benar yang kayak wow gitu ya Pak, tepat ya modalku ini ya untuk kita melakukan pendanaan nih. Nah teman-teman nih mungkin yang pengen coba investasi tapi masih ragu atau masih takut mau investasi dalam jumlah yang harus besar, enggak, di modalku tuh bisa mulai dari 100.000. Jadi boleh dieksplor nih untuk melakukan pendanaan di modalku. Bener banget nih Anas. Buat mungkin nih teman-teman yang belum tahu apa sih nih modalku. Jadi modalku ini adalah platform yang menghubungkan UMKM yang membutuhkan modal tambahan dengan para pemberi dana atau modal. Wah, jadi memang keuntungannya nih melakukan pendanaan di modalku itu tuh kita bisa bantu UMKM supaya bisnisnya itu makin berkembang. Tapi nggak itu aja gitu loh. Kita pun juga mendapatkan manfaatnya. Nah, selain kita bantu UMKM kan tentunya ya UMKM itu kan salah satu tulang punggung ekonomi ya. Dan jadinya semoga bisa menangkal resesi ekonomi juga. Gitu. Betul. Dari tadi ini kita selalu ngomongin uang aja nih, uang. Penasaran ya aku. Sebenarnya Anas dan Pak Victor tahu nggak nih, uang tuh kalau dilempar nih jadi apa nih? Jadi apa tuh Dek? Uang kalau dilempar, aduh gimana tuh? Uang 100.000 nih kalau dilempar jadi apa nih? Saya nyerah sih Pak. Bapak bisa jawab Pak Victor. Uang dilempar jadi apa? Jadi apa Pak? Uang Terbang 100.000. uangnya. Bener Pak, salah satunya. Tapi yang paling benar adalah uang 100.000 kalau dilempar jadi apa? Jadi rebutan. Pasti banyak banget nih orang-orang yang rebut. Jauh ya Pak. Tapi ya guys, selain jadi rebutan, uang 100.000 ini kalau misalnya kita melakukan pendananya di modalku, ini tuh bisa menjadi berlipat. Karena melakukan pendanaan di modalku mulai dari 100.000 itu bisa banget kita dapatkan imbal baliknya gitu. Karena modalku itu resikonya juga terkendali, prosesnya juga mudah banget. Tinggal ambil handphone teman-teman, terus download nih aplikasi modalku for lenders di Google Play Store atau di App Store. Terus registrasi dan aktifkan akun pendana kamu. Udah deh, langsung bisa mulai lakukan pendanaan dari 100.000. Mudah banget ya, ternyata tuh mau investasi tuh mudah dan aman sebenarnya. Nah, pokoknya intinya carinya itu pokoknya yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK ya. Salah satunya tuh modalku. Cek nih, bisa langsung aja ke website resmi modalku di www.modalku.co.id. Pak Victor, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan nih untuk kita nih yang masih muda atau yang udah berkeluarga atau misalnya orang-orang yang sudah berusia, untuk gimana sih nih cara menghadapi resesi dan mungkin saran-saran kali ini untuk kita mengelola keuangan kita? Ya. Silakan Pak Victor. Saya nggak usah banyak-banyak sarannya, saya cuma kasih beberapa kalimat aja. Yang pertama, hidup hemat, hidup pilih style yang cocok dengan gaji kita. Kalau bisa di bawahnya. Dengan begitu kita akan berhemat, kita bisa sisihkan banyak uang. Itu yang pertama. Yang kedua, investkan selisihnya. Dari income kita dengan yang bisa kita hemat itu, investkan itu. Udah, itu aja sih. Berhemat dan investkan.
di modalku. Wah, mantap. Terima kasih banyak Pak Victor untuk pengetahuannya, untuk saran-sarannya. Ini pelajaran baru sih buat kita, Kak. Tentu. Pencerahan banget nih buat kita ini nih, kaum awam. Buat Sobat Modalku, jangan lupa nih untuk share dan like podcast episode 12 ini dan subscribe YouTube Modalku. Nah, terima kasih ya Pak Victor untuk perbincangan kita hari ini ya Pak. Dan untuk info episode perbincangan podcast selanjutnya bisa pantengin di Instagram @modalku_id ya guys. Nah, akhir kata nih, gue Devina, Anas, sampai jumpa di perbincangan podcast selanjutnya. bye. Thank you Pak Victor. Thank you, Pak Victor. Untuk waktunya. Thank you. Sampai ketemu lagi Pak. Sampai ketemu lagi.